Film diawali dengan letusan wedus gembel dari gunung api yang begitu dahsyat hingga membuat banyak sekali warga sekitar yang mati karena terpapar debu awan panas. Beberapa bulan kemudian, plot berpindah ke sebuah malam di mana dua pasangan remaja sedang kemah di sebuah pegunungan. Awalnya acara tersebut sangat bahagia, akan tetapi tiba-tiba salah satu wanita yang sedang duduk bersama pacarnya melihat sesosok orang yang memperhatikan mereka. Setelah ditegur, tiba-tiba ia dikagetkan dengan segerombolan orang yang berjalan mendekat dengan tingkah yang sangat mengerikan. Sontak mereka pun panik dan lari ketakutan. Akan tetapi malapetaka tak dapat dihindari, di mana mereka akhirnya tertangkap dan dibantai satu persatu oleh segerombolan warga yang terlihat menyerupai zombie. Kini, plot berpindah ke 5 sahabat yang pulang setelah usai melakukan pendakian gunung. Mereka adalah Rico, Via, Julie, Johnny, dan Budi. Gara-gara lo kebanyakan istirahat, kita jadi kesorean kan ya, Beb ya? Tahu. Ikut-ikutan aja lo, Vi. Makan nih. Jangan. Kenapa, Bot? Hah? Kok ngeliatin gue gitu banget? Ada belek ya? Mereka yang berencana untuk camping, akhirnya memutuskan sebuah tempat di tengah hutan pepohonan tinggi di sebuah wilayah entah berantah. Diketahui, tujuan pendakian dan camping ini, mereka lakukan selain untuk berlibur juga melakukan sebuah research untuk materi perkuliahan mereka. Aku mau cabut soalnya. Sini, handphone gua. Aku mau lihat. Setelah asik bercanda, Rico yang kepo dengan hutan itu, memutuskan untuk berkeliling sendirian memantau situasi di sekitar mereka. Di tengah perjalanan, ternyata Rico sedang diawasi, dan di waktu yang sama di sini Rico yang sendirian menemukan seorang anak yang bertingkah sangat aneh dengan membawa layangan. Dan tiba-tiba, Rico dikagetkan dengan segerombolan warga zombie yang datang menghampirinya dengan membawa sajam. Rico yang panik langsung berlari, dan sontak para zombie zen tersebut mengejarnya. Budi yang mendengar teriakan Rico langsung pergi bersama yang lainnya menyusuri suara tersebut. Budi dan kawan-kawan yang mencari Rico tiba-tiba bertemu dengan bocah aneh yang membawa layangan. Via yang menghampirinya langsung terkaget setelah mendengar bocah tersebut berteriak, dan seketika gerombolan zombie pun datang menghampiri mereka. Pak! Kami... Rico yang kembali ke tempat camping melihat kawannya sudah tidak ada. Hingga malam, ia terus mencarinya. Sedangkan Via dan kawan-kawan terus dikejar zombie. Hingga sampailah mereka di sebuah pemukiman warga sekitar. Setelah lolos dari kejaran zombie Zen, Johnny CS yang ingin bertanya kepada warga sekitar, tiba-tiba dikejutkan oleh Granny yang ternyata merupakan zombie jenis jumpscare.
Bukannya merasa aman, ternyata semua warga yang ada di pemukiman tersebut adalah zombie. Mau tak mau mereka harus survive supaya bisa keluar dengan selamat. Anterin gue ke kamar mandi, Jul. Gue mulus banget. Kayaknya kita aman di sini. Di tempat lainnya, Rico yang terkepung akhirnya tertangkap oleh para zombie Zen. Gue tahu lo sebenarnya suka sama Juli. Iya, lo kan temen John. Yaudah, John. Johnny! Lu tuh rese banget sih, lu ngapain ngintipin gue di kamar mandi ke gue? Budi CS yang sedang bersembunyi, menemukan peralatan sajam yang masih terlihat Biasa aja, baru, mereka kan dan masih berencana untuk menggunakannya Kita sebagai peralatan tempur mereka melawan para netizombie Zen. Sejak SMP, gue pernah ikut kejuaraan panahan. Juara 1 tingkat nasional. Singkat cerita, mereka yang sedang berkemas senjata, dikejutkan dengan teriakan zombie ibu-ibu yang sontak membuat persembunyian mereka terungkap. Diperlihatkan bahwa masing-masing dari mereka sekarang sudah terpisah, dengan Budi yang terluka, dan Via yang sendirian membantai satu zombie dengan brutal. Minggir ya lo? Pegang! Lo tau nggak? Kenapa gue ngotot banget pengen ikut ke gunung? Padahal lo tau kan, gue paling takut sama alam liar. Gue tampil ini. Nyokap lagi sakit parah. Nggak sadar. Katanya bunga ini cuma ada di gunung. Gak ada yang jual beli bunga ini. Kita harus ambil bunga ini sendiri. Kalau gua nggak selamat. Via yang sendirian, lagi-lagi harus bertemu zombie. Miris sekali karena wanita lemah seperti Via harus solo rank menghadapi para zombie. Untungnya ketika Via yang sudah tak berdaya, diselamatkan oleh Julie dan Johnny. Plot berpindah ke Budi, yang sekarang sudah pulih dari cederanya. Pertarungan tak dapat dielakkan, akan tetapi zombie yang terlalu kuat harus membuatnya kewalahan. Ikut aku. Di sini, gadis yang menyelamatkan Budi bercerita tentang desanya yang dahulu adalah desa yang makmur. Akan tetapi karena tragedi awan panas gunung api membuat semuanya berubah, orang-orang yang terpapar abu berubah menjadi zombie dan dialah satu-satunya yang selamat karena sang ayah yang melindunginya dari awal. Kini Johnny dan Via yang terpisah menemukan keberadaan Rico yang ternyata masih hidup. Mereka pun langsung pergi. Akan tetapi di tengah perjalanan Rico yang terluka parah, bergelagat begitu aneh,
Johnny yang mengetahui jika Rico sudah terjangkit menyuruh Bia untuk pergi. Namun karena Via yang begitu cinta tak percaya dengan keadaan tersebut, hingga dia pun harus mati tergigit oleh pacarnya sendiri. Johnny yang tak kuasa melihat Via dan Rico yang mati, mendadak lemas dan pasrah jika harus mati bersama kawannya, tapi untungnya Julie datang tepat waktu. Julie dan Johnny yang berhasil lari, menemukan sebuah truk dan mencoba menggunakannya. Sialnya mereka harus berusaha keras untuk menghidupkannya. Di sini Johnny yang awalnya penakut memberanikan diri untuk melindungi Julie, dan rela berkorban nyawa agar Julie bisa selamat menggunakan truk tersebut. Budi dan Julie yang berhasil kabur, kini dihadapkan dengan zombie si ayah gadis kecil yang marah, dan pertarungan pun tak dapat dihindari. Dan film pun selesai.